Itu bang, bibit ikan nila yang kecil-kecil banyak yang mati. Saya lihat sampai perutnya sampai pecah. Waduh, kok bisa pecah? Makanya balon lah apa pecah gitu. Sebelum menyaksikan lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum Bang Iqbal. Assalamualaikum Bang Iqbal. Waalaikumsalam. Ada apa Kang Adit? Ada apa? Itu bang, bibit ikan nila yang kecil-kecil banyak yang mati. Gimana ya? Tapi yang gede-gede aman sih bang. Apa? Banyak yang mati? Perasaan tiap hari banyak yang mati ya? Waktu itu 30-an yang mati. Besoknya lebih dari 40. Malah pernah sampai 50 lebih. Kemarin juga banyak yang mati. Hari ini banyak lagi yang mati. Aduh, ada masalah apa ya kira-kira ya? Apa yang harus kita perbaiki ya? Padahal kita udah kuras 2 minggu sekali supaya airnya nggak keruh. Terus kita juga kasih makan juga rutin sesuai dengan takarannya. Pagi dan sore juga kita kasih makan. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki ya Kang Adit ya? Atau kini kita belajar lagi aja deh sama yang lebih ahlinya. Saya ada tuh kenalan saya namanya Bang Iwan. Dia udah lebih dari 20 tahun berkecimpung di bidang perikanan, khususnya ikan nila. Kita belajar lagi yuk ke dia yuk. Besok kita ke sana yuk. Kang Adit ikut yuk. Iya deh bang, kayak kita perlu ke sana bang untuk cari solusi-solusi yang terbaik bang buat ikan-ikan kita bang. Assalamualaikum Bang Iwan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Masuk. Alhamdulillah nyampe juga nih. Bersyukur itu ucapkan alhamdulillah. Ini seperti yang saya telepon kemarin. Oh gitu. Jadi ikan-ikan nilainya pada mati. Oh. Pertama sih hari pertama mati 30. Sekali waktu pas matinya ya 30, besoknya 40. Besoknya makin banyak lagi. Akhirnya tadi dikabarin lagi sama warga. Wah, ikan-ikan banyak lagi yang mati. Akhirnya saya bilang, ya udahlah. Makanya kemarin saya telepon. Oh gitu ya. Kita harus belajar lagi nih sama ahlinya gitu kan, yang sudah malang melintang puluhan tahun di dunia perikanan. Kayak harus datang langsung ke lokasi. Akhirnya saya telepon tuh kemarin gitu. Nah intinya gini, saya kesini pengen banyak belajar nih. Selain buat kita, barangkali juga bermanfaat buat yang lain juga gitu. Boleh nanti kita sharing aja, kita tukar informasi, pikiran yang mungkin yang bisa dibantu apa gitu. Siap Bang. Nah tapi nggak apa-apa kan, nggak ganggu waktunya kan? Enggak, kita santai kok, namanya di ikan santai orangnya. Kita ngobrol di mana nih? Di sana yuk, di situ aja. Oke, siap. Boleh, silakan. Oke Bang. Silakan gimana yuk? Iya. Gimana, Bal? Masuk, Bal. Kita nongkrong sini nih, kita ngobrol-ngobrol. Oh iya. Lepas sepatu dulu. Ada. Lumayan nyampe juga nih. Gimana nih? Ada yang bisa dibantu nih, aduh. Jadi Kayaknya puyeng nih di rumah. lumayan. Aduh, jadi gini Bang Iwan. Iya. Lemes saya terus terang. Ikan tiap hari banyak yang mati, 30, 40, 50, itu tiap hari. Saya lihat sampai perutnya sampai pecah. Waduh, kok bisa pecah? Makanya balon lah apa pecah gitu. Sebelum menyaksikan lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Tapi kalau kita berbicara masalah penyakit, faktornya banyak nih. Gitu loh. Mungkin ada faktor bibitnya juga. Kita harus lihat juga bibitnya ini, apakah dia inbreeding apa enggak gitu. Apa tuh inbreeding? Inbreeding ini satu darah. Oh. Kalau satu darah ini bisa mengaruhi ke perkembangannya ikan, bisa cacat lah, perkembangannya agak lama gitu. Terus gampang kondisi mati, itu juga pengaruh juga dari situ. Kedua, faktor air. Gitu. Nah, airnya itu sumbernya dari mana? Apakah ada air kali, air empang, apa air tanah? Gitu. Kalau air tanah itu harus diendapin dulu minimal lah sehari minimal. Nah ini air tanah. Nah, kondisi air tanah terus jadi pakan.
pakan juga terlalu banyak kan ngasihnya gitu. Gimana nih? Kalau kita gini nih, kalau kita melihat kan cuacanya panas nih sekarang nih, gitu. Biasanya kalau cuaca panas kayak gini, makan terlalu banyak, otomatis kan air ini berubah. Dia amoniaknya banyak, air cepat hijau, dan ikan itu kekurangan oksigen. Jadi sering pada merah-merah, lama-lama mati dia, perutnya pada gendut. Kondisinya harus memang kondisi, terus sering diganti air gak kira-kira kayak gitu? Nah, itu tadi yang perut gendut, dia sih kalau yang setiap yang mati saya cek itu dia pecah perutnya, warnanya agak hijau. Kalau ganti air kita rata-rata 2 minggu sekali. Sekarang ini kita gini, kita tidak bisa kan tergantung banyak jumlahnya ikan biasanya gitu. Kalau berapa jumlahnya, kemudian kita lihat cuaca panas begini, kalau misalnya airnya sudah kotor, amoniaknya udah banyak, kita ganti dengan air, minimal airnya sudah diendapin juga, minimal 1 hari. Baru kita pindahin gitu, atau enggak ikan sudah ada di penampungan airnya ini. Setelah itu kalau ikan dikeringin airnya, kemudian baru dimasukkan air. Oh, masukin air yang udah diendapin. Nah, air yang udah disiapkan, misalnya diendapin 1 hari. Kalau kita tuh di tempat saya itu kita ada kolam yang memang spesial nyiapin air yang diendapin. Kemudian kita kuras nih, kita pindahin. Itu bagus nggak gitu? Bisa juga, bisa juga. Nah, yang penting air udah Bukan bagus ditambah lah. air, tapi kita pindahin Bisa ikannya kalau ke air. memang kalau kita punya tempat banyak, biasanya kita memindahkan. Pindah. Tapi kalau kolam kita terbatas, minimal kita taruh ikan dikeringin dikit, baru dimasukin air lagi. Gitu. Tergantung tempatnya aja, kita punya lahan seberapa istilahnya. Nah, ini kan ukuran kolamnya ada yang 2 kali 4, ada yang 2 kali 3, ada yang 3 kali 4. Iya. Nah, itu bagusnya ditaruh ikannya jumlahnya berapa tuh ya? Biasanya gini, kalau tergantung kita menaruh ikan, biasanya kalau misalnya ukuran 3 kali 4, kapasitas nila itu bisa sampai 200 ekor. Tapi nggak syarat bantuan sirkulasi air. Misalnya aerator atau enggak blower, dia biar ada oksigen masuk. Kuncinya di situ, karena dia membutuhkan oksigen sangat banyak. Itu 200 ekor ikan gede atau kali Ya, ikan yang kalau kecil gitu? itu udah ukuran besar. Oh, Ini ukuran makanya besar. kalau kita naruh kecil nanti kan bisa banyak. Kalau kecil tuh bisa berapa banyak? Berapa banyak? Misalnya satu kolam ukuran 3 4 bisa sampai 1000. Oh. Nanti kalau bisa udah besar lagi, Dan pecah lagi gitu loh. Terus kita kira-kira sampai ya nominal jumlahnya berapa lah, ukurannya berapa sampai panen. Itu ikan belinya dari ukuran berapa? ya waktu itu terus terang kita beli 3 tahap ya. Ada yang ukuran pentol korek, ada yang 1 jari, ada yang 2 jari. Tapi pada prakteknya memang setelah kita kuras 2 minggu sekali, itu kesortir lagi tuh. Akhirnya jadi 4 generasi tuh. Oh, 4 ukuran. 4 ukuran. Padahal awalnya kita 3 ukuran. Jadi 4 ukuran karena ada yang ngejar banget gede. Itu kita pisahin sendiri. Ada 180 ekor gede. Nah yang lain langsung 600 ekor. Ada yang makin kecil, ada yang 1.300 ekor tuh yang paling kecil tuh. Gitu. Hitungan terakhir 1.300. Itu dari 2.000 ekor. Jadi berarti yang mati 700 ekor. Kan masalah tuh masalah gitu. Itu ya, Kalau misalnya gini, kalau kita itu pakan juga kadang-kadang pengaruh juga untuk pembesaran ikan. Kadang-kadang juga bisa kita buat pakan buatan atau enggak pakan alami. Biasanya kalau misalnya kan nila nih, gitu. Biasanya digunakan aja pakan-pakan alami gitu, kayak daun-daunan gitu. Jadi daun-daun apa namanya? Daun sate, pete Cina itu mau dimakan gitu. Terus ada daun kangkung. Oh, kangkung mau Atau enggak daun singkong, dia mau dimakan kayak gitu. Oh, itu bagus ya? Bagus itu untuk ini biar tidak banyak amoniaknya di kolam. Jadi nggak harus selalu pelet. Pelet untuk tambahan aja, kira-kira dia udah makan, udah kasih yang misalnya baru habis, istilahnya pakan alaminya, baru kita kasih pelet. Kemarin tuh ada yang nyaranin maggot. Oh, maggot ya. Bagus juga. Kalau maggot sih bagus, untuk perkembangan dia proteinnya lebih tinggi, cuman biaya kosnya lebih tinggi. Ternak maggot. Oh, kalau ternak sih mungkin masih bisa untuk nutupi sendiri, gitu. Kita harus melihat kosnya juga sih sebenarnya. Oh gitu. Tapi kalau beli mahal ya maggot itu ya. Maksudnya lebih tinggi dari iya, lebih tinggi tapi dia. proteinnya memang bagus. Kalau proteinnya memang tinggi dia. Usia berapa sudah boleh dikasih maggot? Biasanya sih dia udah lihat, bukan mulutnya aja kita lihat.
Iya, faktor iya. bukanya mulut aja Dari situ udah bisa bisa keukur lah kelihatan ya. kira-kira udah makan apa belumnya. Iya, iya. Nah, tadi juga masalah cuaca nih, ada musim panas, musim hujan, itu gimana tuh nyikapinnya tuh? Kan berarti kan ini udah masuk ke, sebentar lagi mau masuk musim hujan nih. Ya, biasanya kalau ikan daya tahannya ini kita lihat kalau misalnya ada perubahan suhu, kita kasih pakan yang benar-benar bagus, proteinnya tinggi. Kayaknya kalau udah protein tinggi biasanya dia lebih tahan, lebih kuat gitu loh. Dia udah adaptasi di kolam itu. Dengan perubahan suhu dia akan kuat. Kayak orang aja istilahnya, kayak musim COVID kayak gini. Kan imunnya dijaga gitu loh. Iya. Nah, kalau misalnya dijaga penyakit apapun ya cuman nggak terlalu parah istilahnya gitu. Kalau misalnya kita makan sembarangan apa nih imunnya kurang, apa rendah, ya penyakit pun bisa banyak datang, apapun istilahnya nggak kuat karena diri kita udah nggak kuat gitu. Begitu dengan ikan, kalau ikan ya istilahnya perawatannya bagus, kondisinya bagus, pakan juga bagus, dia akan kuat untuk daya tahan tubuh gitu. Kayak misalnya cupang kasih jentik nyamuk beda sama cacing sutra gitu. Kalau jentik nyamuk dia proteinnya tinggi, tapi perubahan gimana pun dia kuat gitu kan. Kalau nila ini dikasih cacing sutra bagus nggak? Ya bagusnya kalau masih kecil, Kalau masih kecil. kalau gede ya kosnya lebih tinggi lagi, kecuali kalau kita misalnya nyari sendiri gitu Iya, loh. iya. Nah itu nggak jadi masalah gitu loh. Oke. Iya. Ada kiat-kiat khusus nggak yang di luar dari teori-teori tadi? Apa sih kita nyikapinnya sebagai peternak nih ke hewan peliharaan lah istilahnya? Itu baiknya gimana ya? Ya pertama kita jangan mudah menyerah. Kedua kita belajar terus dari apa yang dimauin ikan, bukan di apa yang dimauin kita istilahnya gitu. Kemauan ikan seperti apa. Nah kita harus bisa belajar dari kondisi lingkungan kita gitu. Airnya gimana, pakannya gimana, cuacanya gimana, cara mindahnya gimana. Nanti kita akan ketemu sendiri dengan sendirinya gitu loh. Oh ternyata udah pas ini gitu loh. Kalau kita masih baru ini, kita baru tahap belajar. Usaha ikan itu memang risikonya banyak karena kita bermain dengan binatang yang bernyawa. Pada saat itu bisa mati juga gitu. Nah kita belajar dari kondisi air dulu. Disitulah kehidupan ikan. Ikan maunya gimana nih, air sehari, 2 hari, 3 hari. Nanti kalau misalnya kurang bagus kita treatment airnya apa gimana gitu. Nanti pakannya seperti apa. Baru kita nanti kalau udah kita belajar budidaya baik, bagus, baru kita baru mikir pemasaran. Cara mengolah ikan dari luar ke tempat kita seperti apa. Nanti dari tempat kita keluar seperti apa. Cara packagingnya pun seperti apa. Nanti kalau kuda dunia di luar itu lebih keras lagi. Gitu, karena persaingan usaha itu makin luas. Tapi kalau ikan lebih enak. Gitu, kita punya ilmu, pengalaman, daya tahan tubuh daya faktor kita kuat, daya tahan istilahnya gitu untuk budidaya biar kita itu bisa lebih maju lagi ke depan. RBC Channel, berkah berlimpah.